Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, hari ini Ibu akan memberikan materi baru, yakni tentang bahaya gibah dan pentingnya tabayun. Bahaya gibah dan pentingnya tabayun ini ada beberapa subbab yang harus kalian pelajari karena terlalu panjang, akhirnya Ibu bagi menjadi 2 pekan atau 2 pertemuan. Pada pertemuan kali ini kita belajar dulu tentang bahaya gibah. Nah, untuk menuju ke materi, perlu kalian pahami dulu tujuan pembelajaran pada bab ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan makna atau pengertian gibah itu sendiri. Dan yang kedua, kalian bisa menjelaskan dampak negatif dari gibah bagi individu maupun bagi masyarakat. Gibah adalah perbuatan yang membicarakan aib atau keburukan orang lain. Jadi biasanya sekarang menjadi hal yang wajar ya kan, banyak antara satu individu dengan individu yang lainnya itu saling membicarakan aib atau keburukan orang lain. Nah, itu yang biasa kita sebut dengan gibah. Keburukan atau sesuatu yang tidak menyenangkan itu bisa sesuatu yang berkaitan dengan anggota tubuh, tabiat, keluarga, maupun sesuatu yang lain yang bila diungkapkan akan menyebabkan sakit hati yang bersangkutan. Nah, di sini keburukan itu ada banyak hal ya, bisa berupa kekurangan anggota tubuh atau maaf kita sebut dengan cacat, kemudian tabiat atau sifat karakter, kemudian keluarga, maupun sesuatu lain yang bila diungkapkan itu menyebabkan orang yang kita jadikan bahan gibah itu menjadi sakit hati. Seperti itu. Nah, dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal ghibah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Faqila afara'aita in kana fi ahi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqul hadis. Wa illam yakun fihi ma taqulu fala Dan Dari bukalah Abu matamu, bahwa Rasulullah saatnya Shallallahu Alaihi Wasallam meraih mimpimu. tahukah kamu Arahkan pandangan ke bahwasanya depan, Tuhan Allah kan Azza wa Jalla menuntunmu. Rasulullah bersabda, engkau Sadarilah masa tentang apa yang ia benci. Beliau ditanya, bagaimana pendapatmu jika apa yang aku katakan benar tentang saudaraku? Rasulullah bersabda, jika engkau menyebutkan tentang kebenaran saudaramu, maka sungguh engkau telah gibah tentang saudaramu. Dan jika yang engkau katakan yang sebaliknya, maka engkau telah menyebutkan kedustaan tentang saudaramu. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dijelaskan bahwa apabila kita membicarakan aib saudara kita yang memang benar adanya, maka itu bisa disebut dengan ghibah atau bergosip. Namun, jika engkau menyebutkan atau kita membicarakan aib saudara kita, tetapi tidak ada padanya atau tidak benar adanya, maka disebut dengan kedustaan atau fitnah. Nah, hadis tadi menjelaskan tentang menurut hadis riwayat Muslim, ghibah adalah membicarakan aib saudara mengenai sesuatu yang tidak ia sukai walaupun yang dibicarakan itu benar adanya. Tapi kalau fitnah itu adalah membicarakan aib saudara mengenai sesuatu yang tidak ia sukai tapi tidak benar adanya atau tidak benar. Ya. Dalam hadis ini menjelaskan persamaan dan perbedaan antara ghibah dengan fitnah. Keduanya sama-sama membicarakan aib saudaranya. Perbedaannya hanya pada jika ghibah itu yang dibicarakan itu benar adanya, namun jika fitnah itu adalah sesuatu yang dibicarakan tapi tidak benar adanya. Lalu larangan ghibah ini dilanjutkan dan dijelaskan oleh Quran surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun
Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari purba sangka atau kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima tobat lagi Maha penyayang. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, di sini Allah melarang hambanya atau umat muslim untuk melakukan 3 kegiatan. Yang pertama yakni berprasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kemudian perbuatan yang kedua yakni dilarang mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang ketiga adalah dilarang menggunjing atau bergosip tentang orang lain. Nah, 3 hal ini itu diperumpamakan atau diibaratkan seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati atau yang telah meninggal gitu ya. Kenapa? Karena, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 bahwa 3 perbuatan ini adalah kegiatan atau perbuatan yang sangat menjijikkan. Sehingga kita sebagai kaum muslim, muslimah tidak layak untuk melakukan 3 hal tersebut. Ada beberapa bahaya yang akan terjadi ketika seseorang itu melakukan ghibah. Yang pertama yakni memecah belah keutuhan dan kerukunan dalam masyarakat. Di sini, kita pasti akan memiliki yang namanya tetangga atau bermasyarakat. Yang awalnya masyarakat itu, saling harmonis, berkehidupan yang harmonis, tapi karena di dalamnya ada ghibah, bisa jadi itu adalah salah satu sebab terpecah belahnya keutuhan itu tadi, sehingga tidak harmonis kembali. Yang kedua, ghibah seringkali menjadi salah satu sebab retaknya persaudaraan. Ghibah juga bisa membuat jatuhnya harga diri seseorang serta rusaknya kepercayaan seseorang kepada orang lain. Akhirnya, hubungan yang tadinya dilandasi rasa percaya dan hormat satu sama lain berubah menjadi perselisihan, pertikaian, permusuhan, dan berujung memutus tali silaturahim. Dan yang ketiga, memicu tindakan prasangka dan adu domba. Karena tadi yang akhirnya saling bergosip, sehingga ada banyak prasangka-prasangka yang muncul, "Oh, apakah si A begini? Apakah si A begitu?" Sehingga prasangka itu yang menimbulkan sifat adu domba itu tadi. "Oh enggak kok, aku nggak ngomong, harusnya dia yang ngomong, dia yang salah." Sehingga saling tunjuk-menunjuk siapa yang salah di sini. Dan yang keempat adalah seseorang yang gemar menggibah, berusaha mencari bahan gibah dengan menyebarkan prasangka-prasangka yang tidak berdasar. Ketika ada seseorang yang sudah hobi untuk bergibah, maka dia akan mencari-cari info, mencari-cari informasi yang sehingga di dalamnya itu ada prasangka-prasangka yang dia bumbui. Sehingga tersebarlah eh, informasi yang tidak jelas itu tadi. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa perbuatan prasangka maupun perbuatan membicarakan aib orang lain serta menggunjing merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan dijelaskan dalam kaidah usul fikih, sesuatu yang dilarang itu berhukum haram dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa ghibah, menggunjing, mencari-cari kesalahan orang lain, dan berprasangka merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Baik, itu tadi yang bisa Ibu sampaikan tentang pengertian ghibah, kemudian pandangan Islam tentang ghibah, dan dampak negatif bagi individu ataupun masyarakat ketika kita mengkonsumsi ghibah itu tadi atau melakukan ghibah. Lalu adakah yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.